Hey, kembali lagi di Toxic Talk Show asik. Seasik apa sih? Seasik ngobrolin kehidupan mahasiswa, mengenai lifestyle-nya, kehidupannya. Wah, ini banyak banget sih. Ada si kupu-kupu dan kura-kura. Dan kali ini kita udah masuk di episode 8. Dan pastinya di episode sebelum-sebelumnya juga menghadirkan narasumber yang seru-seru dan pastinya asik buat diulik. Kali ini kita akan ngebahas tentang temanya yang keren banget, yaitu menuai sukses tentu harus tekun. Buat kamu yang mungkin udah punya mimpi, wah aku harus meniti kesuksesan, meniti karir. Nah, kamu harus melakukan ketekunan. Nanti kita akan bahas, tapi sebelum itu seperti biasa, Pandu mau kenalin dulu narasumber kita di episode kali ini. Karena episode kali ini keren banget. Ini narasumbernya cantik-cantik, sudah kelihatan ya di sini ya. Iya, senyumnya. Oke, langsung aja kita kenalan dulu. Ini ada Kak siapa nih? Saya Kak Iva dari Udinus, jurusan Kesehatan Masyarakat. Oke. Semester 6 ini. Semester 6. Nih buat yang cari idaman anak kesehatan bisa banget nih. Oke, bergeser ke kakaknya sebelahnya nih. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Esther. Saya dari Udinus juga, sama saat ini semester 6 juga dari Fakultas Kesehatan Masyarakat juga. Baiklah. Oh, ternyata dua-duanya anak kesehatan. Oke, betul. Syailah yang cari-cari idaman anak kesehatan bisa banget. Nanti langsung aja kepoin dirinya masing-masing. Oke, baiklah. Ini sebelum kita masuk ke segmen-segmen yang selanjutnya, seperti biasa Pandu mau tanya-tanya dulu nih buat kakak-kakaknya. Ini kan si kupu-kupu dan si kura-kura. Wah, ini kayaknya udah kelihatan ya. Emang suka pulang-pulang juga perantauan gitu ya? Enggak. Oh, enggak pernah. Oke, berarti mayoritas kehidupannya di rumah. Di rumah. Oke, cuma kuliah gitu aja. Iya, kuliah. Selama kuliah pernah ikut organisasi nggak? Organisasi, kebetulan saya setelah kuliah ada pekerjaan sebagai di balai desa untuk membantu kinerja di balai desa. Jadinya saya melatih skillnya dari situ. Oke, Ya, nggak jadi mengikuti langsung ya organisasi. terjun di masyarakat ya, nggak pakai Iya. organisasi. Iya. Oke, baiklah. Kalau kakak sebelahnya nih, Kak Esther nih, ini kira-kira dari kuliah awal sampai sekarang ikut organisasi apa aja? Oke, dulu sempat ikut organisasi gitu. Padus gitu sih Kak. Oh, Cuman Padus. ada organisasinya gitu kan. Biasanya kalau baru tahu sih. iya, kalau Padus itu kan biasanya apa sih? Nyanyi Bukan doang. ya gitu, ekstra gitu Nah. ya. Tapi ini ada organisasinya gitu. Terus tapi nggak beberapa lama tuh udah keluar gitu karena melihat lotnya tuh kayaknya penuh gitu. Si paling sibuk. Ya, terus nah karena kebetulan saya waktu itu ikut organisasi dari SMA bahkan sampai sekarang gitu, tapi di luar kampus sih. Oke. Jadi itu organisasi, berarti ya organisasinya di luar kampus iya, ya, nggak betul, di dalam kampus. betul. Oke, baiklah. Nah, buat kakaknya ini kan dua hal yang bertentangan gitu ya, si kupu-kupu dan si kura-kura. Ada nggak sih yang dirasakan atau mungkin ngerasa capek, sempat ngerasa aduh nggak kuat lagi gitu. Mungkin yang buat kura-kura sih. Oh, aku dulu ya. Pasti capek sih Kak gitu. Apalagi kalau misalnya habis pulang kuliah gitu ya. Kalau misalnya kuliah offline, apalagi sekarang ya udah lumayan bisa offline gitu kan ya kuliahnya. Terus belum lagi kalau pas pulang tugasnya tuh banyak banget. Terus sudah menanti gitu ya, ada rapat ini, rapat itu. Aduh kok paling sibuk gitu ya kesannya. Iya gitu kan. Belum nanti rabit ini, rapat bidang, si acara inilah. Jadi itu sempat menguras waktu dan tenaga juga gitu. Baiklah. Ya. Berarti emang ini ya sempat keteteran juga ya. Iya, sempat sih Kak. Baiklah. Gitu. Kalau kakaknya sendiri yang kupu-kupu sempat ngerasa bosan nggak melakukan kegiatan yang itu aja gitu kan, misalnya kuliah, pulang, terus datang ke balai desa juga gitu. Sempat bosan sih Kak, tapi kalau dijalani kayak gimana ya? Oh, gini ya. Apa dunia kerja udah kayak gini gitu. Jadi nggak sempet ikut organisasi-organisasi yang di kampus. Oke, Tapi si paling nggak sempet nih kayaknya. Pokoknya si paling semua deh yang datang ke sini. Oke, nah kalau ini ada pertanyaan lagi nih terkait dengan hal yang bisa dicontoh atau dijadikan panutan. Menurut teman-teman berdua nih, kalau kakaknya melihat si kura-kura, ada nggak yang bisa dicontoh atau dijadikan teladan? Ya, menurut saya kalau di organisasi itu kan melatih skill untuk ada di public speakingnya gitu kan Kak. Jadi berguna banget buat nanti di kehidupannya kerjanya kayak gimana gitu. Jadi kalau langsung terjun ke kerja itu kayak loh gimana ini gitu. Kaget gitu ya? Iya. Oke, baiklah. Nggak dilatih dulu gitu. Oke, ini istilah penjajakan gitu ya. Iya. Oke, baik. Kalau Kak Esther,
melihat kakak yang satu ini pulang-pulang aja gitu, menurut kak ada nggak yang bisa diambil gitu? Menurut saya ada sih kak, Ada. tetap Apa ada. itu? Mungkin lebih ke waktunya ya. Oh, waktunya. Intensitas waktunya lebih panjang gitu ya. Ah. Untuk istirahat mungkin lebih panjang gitu Oke. ya. Kalau misalnya kayak saya gitu kan itu, aduh belum habis ini nanti ada lagi. Ada Jadi lagi. istirahatnya tuh lumayan sedikit gitu Oh, ya, lumayan kayak gitu. sedikit. Jadi harus pinter-pinter mengatur waktu kalau yang Oke, saya gitu. baiklah. Berarti ini kalau yang bisa diambil itu ya apa namanya, lebih banyak me time di rumah, Iya, nggak betul, stres gitu ya. betul. Oke. Tapi pertanyaan dasar, menurut teman-teman organisasi itu penting atau enggak? Baik yang pura-pura atau yang kuliah rapat. Yang kupu-kupu sorry. Iya. Penting juga, tapi harus ada batasannya gitu loh kak. Oke, Jadi ada ada batasannya. waktu buat istirahatnya, ada buat organisasinya. Jangan Oke. semuanya di organisasi gitu. Betul. Jadi nggak ada me time. Oke. Karena butuh me time juga. Oke, boleh nih. Berarti buat penonton yang ada di rumah boleh ikut organisasi, tapi jangan terlalu padat. Tetap menyesuaikan loadnya. Oke, kita tanya kalau yang kura-kura kayak gimana? Gimana kura-kura? Oke, sama sih kak Sama. sebenarnya. Lebih apa ya, harus pintar-pintar mengatur waktu juga sih. Oke. Terus mungkin dilihat juga kamu ikut organisasi itu tuh hanya cuman ikut organisasi aja, oh biar dapat teman banyak nih kayak gitu, Oke. atau biar ya dapat kenalan lah itu. Tapi harus tahu juga kayak misalnya kamu ikut organisasi ini tuh untuk melatih soft skillmu tuh apa kira-kira Oke. gitu, apa yang mau dibangun gitu buat nanti mungkin ya bekal untuk nanti gitu Nanti. setelah kuliah misalnya Oke. kerja atau apa kayak gitu Oke, sih. baiklah. Berarti emang organisasi itu gak ada ruginya, adanya positif-positif aja. Baliknya ke diri sendiri, sebagaimana diri sendiri pintar mengatur waktunya. Oke, nanti kita akan lanjut ke segmen yang selanjutnya. So buat kamu jangan kemana-mana karena nanti kita akan main game juga dan ada mystery guest yang akan Pandu hadirkan di episode kali ini. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan Toxic Talk Show Asik.